Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Sebelumnya, terima kasih untuk Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bergabung. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait sistem pendidikan yang berpihak penuh pada anak peserta didik. Tujuan kami tersebut untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah pada Filosofi Pendidikan Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Ide Bagus Komangalit Aseman, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, Ibu. Perkenalkan, nama saya I Gede Igi Aryadita. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putu Saraswati Intan Dinatari. Mohon izin Ibu untuk pertanyaan yang pertama akan oleh saya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apakah Ibu memberikan kesempatan bagi siswa untuk memilih cara belajar atau proyek yang ingin mereka kerjakan? Misalkan ada, bagaimana prosesnya Ibu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Inwayantiwi. Ibu mengajar mata pelajaran kimia di SMAS Cadimas Pancasari. Kemudian Ibu sudah mengajar selama kurang lebih 9 tahun di SMA Cadimas. Baik, mungkin langsung saja mohon izin untuk menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Apakah Ibu memberikan kesempatan bagi siswa untuk memilih cara belajar atau proyek yang ingin mereka kerjakan? Jadi sejauh ini dalam kegiatan pembelajaran, Ibu pasti selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih cara belajar mereka sendiri, di mana hal ini dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengidentifikasi kesiapan belajar siswa, di mana kita melakukan tes diagnostik terlebih dahulu, yaitu tes diagnostik kognitif tentunya dan juga tes diagnostik non-kognitif, di mana pada tes diagnostik non-kognitif ini pastinya kita akan melakukan uji gaya belajar siswa agar kita tahu gaya belajar siswa itu seperti apa, kemudian kebutuhan belajar siswa itu seperti apa, kemudian juga kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa dalam suatu materi itu seperti apa. Jadi, dari identifikasi kebutuhan belajar peserta didik itu, berikutnya kita melakukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana diferensiasi pembelajaran ini dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik, entah itu diferensiasi konten, kemudian proses, dan yang lainnya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi seperti itu untuk pertanyaan yang nomor 1. Baik, Ibu. Terima kasih untuk jawabannya untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa strategi yang Ibu gunakan pada proses pembelajaran untuk menggunakan atau membantu siswa yang sekiranya lambat memahami materi yang tanpa membuat mereka merasa tertinggal saat pada proses pembelajaran, Ibu? Terima kasih. Baik, jadi strategi yang Ibu gunakan untuk membantu siswa yang agak lambat dalam memahami suatu materi itu, seperti yang dijelaskan tadi, pertama-tama karena kita melakukan identifikasi kebutuhan belajar peserta didik terlebih dahulu, pastinya kita tahu mana siswa yang sudah mampu, mana siswa yang belum mampu di materi tersebut. Nah, bagi siswa-siswa yang masih belum mampu atau kurang memahami suatu materi, hal yang biasanya Ibu lakukan itu adalah melakukan pendekatan secara personal kepada siswa tersebut. Kira-kira masalah apa yang dialami dalam mempelajari materi tersebut, kemudian kendalanya apa, dan kira-kira apa yang bisa Ibu bantu ataupun teman-temannya bantu agar mereka bisa lebih cepat dalam memahami suatu materi. Kemudian biasanya Ibu juga memberlakukan tutor sebaya. Jadi karena kita sudah tahu siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan rendah,
Maka siswa yang berkemampuan tinggi ini kita tugaskan sebagai tutor bagi teman-temannya yang masih memiliki kemampuan yang kurang. Jadi mereka bisa belajar bersama sehingga materi itu tersampaikan secara bersamaan dan pastinya siswa yang kurang mampu itu tidak akan merasa tertinggal karena materinya jalan beriringan. Siswa yang lebih mampu membantu siswa yang kurang mampu. Jadi berjalan bersama-sama dan beriringan seperti itu. Oh, baik Ibu, terima kasih untuk jawaban pada soal nomor 2. Untuk pertanyaan berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih Ibu. Baik, Ibu. Sekarang saya akan bertanya untuk soal nomor 3. Sebagai seorang guru, bagaimana Ibu memaknai konsep pembelajaran yang memerdekakan siswa? Konsep pembelajaran yang memerdekakan itu bukan berarti kita memberikan kemerdekaan atau kebebasan yang seluas-luasnya kepada siswa. Tetapi memberikan kemerdekaan kepada siswa itu dalam artian kita memberikan kebebasan bagi mereka untuk mengembangkan minatnya, bakatnya, kemudian potensinya. Tetapi kita sebagai seorang guru juga tetap mengarahkan mereka. Bebas bukan berarti mereka bebas sebebas-bebasnya, tapi tetap berada pada arahan kita sebagai seorang guru. Jadi, berdasarkan minat, bakat, potensi yang mereka miliki, kita biarkan mereka bebas berkembang, tetapi juga kita arahkan kemana sebaiknya potensi dan minat itu dikembangkan atau kita arahkan. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Bu, untuk jawabannya. Sekarang lanjut ke soal nomor 4. Apa prinsip utama yang Ibu pegang ketika mengajar agar siswa merasa dihargai dan didengarkan? Baik, jadi prinsip utama yang Ibu pegang dalam kegiatan pembelajaran itu adalah pastinya Ibu harus menyadari bahwa perbedaan itu selalu ada. Terutama di peserta didik, pasti peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi dari perbedaan karakter itu, bagaimana cara Ibu untuk melakukan pendekatan kepada mereka, bagaimana cara Ibu mengajar, kemudian perlakuan apa yang harus Ibu berikan kepada mereka. Jadi dengan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka itu, Ibu harapkan para peserta didik akan merasa dihargai dan juga didengarkan. Nah, dengan adanya perbedaan itu, pastinya dalam setiap kegiatan pembelajaran pasti selalu ada perbedaan pendapat. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru selalu menerima adanya perbedaan pendapat tersebut, tetapi pastinya kita harus mengkonfirmasinya lagi mana pendapat yang benar dan mana pendapat yang memang perlu kita kuatkan, agar nanti tidak ada terjadinya kesalahan konsep di peserta didik kita. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih, Bu, untuk jawabannya. Soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik Ibu, pertanyaan yang kelima. Saat ada siswa yang belajar lebih lambat dari teman-temannya, bagaimana Ibu menyikapi dan mengadaptasi pembelajaran? Sekian pertanyaannya Ibu, terima kasih. Baik, jadi cara Ibu menyikapi jika ada siswa yang belajarnya lebih lambat dari teman-temannya itu, yang pertama, Ibu pasti menyadari bahwa setiap siswa itu memiliki proses yang berbeda, kemudian memiliki kemampuan dalam memahami suatu materi itu pastinya berbeda. Jadi itu Ibu tekankan terlebih dahulu di dalam diri Ibu. Kemudian berikutnya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, jika ada perbedaan pemahaman antara siswa, ada pemahamannya tinggi dan ada pemahamannya yang masih rendah, hal yang Ibu lakukan seperti tadi, yaitu melakukan tutor teman sebaya. Jadi, bagi siswa yang kemampuannya tinggi, Ibu tugaskan sebagai tutor bagi siswa yang kemampuannya masih kurang. Kemudian, Ibu juga biasanya memaksimalkan kegiatan kelompok.
Jadi dalam kelompok itu, semua siswa dapat berkolaborasi sehingga siswa yang berkemampuan rendah ini dapat mengikuti rekan-rekannya yang lain, setidaknya kena imbas lah dari rekan-rekannya yang memang sudah memiliki kemampuan yang lebih. Kemudian dalam pemilihan kelompok ini juga biasanya dilakukan secara heterogen. Jadi ada siswa yang berkemampuan tinggi dan ada siswa yang berkemampuan sedang dan juga ada siswa yang berkemampuan rendah. Sehingga tidak ngumpul di satu kelompok hanya kemampuan tinggi saja. Jadi dalam pembuatan kelompok itu diusahakan kelompoknya terbentuk secara heterogen dari berbagai kemampuan. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir Ibu. Bagaimana Ibu merancang asesmen yang memberikan umpan balik konstruktif tanpa membuat siswa merasa tertekan? Sekian Ibu. Baik, jadi dalam merancang sebuah asesmen, hal yang Ibu lakukan, pertama-tama kita kan tahu asesmen itu ada dua jenis, yaitu formatif dan sumatif. Nah, di mana formatif ini bertujuan untuk mengukur atau mengevaluasi proses belajar siswa. Sedangkan sumatif itu bertujuan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, asesmen yang Ibu lakukan dalam pembelajaran sehari-hari itu lebih menekankan pada asesmen formatif. Jadi, Ibu menekankan pada prosesnya. Nah, jadi setiap pertemuan itu, Ibu pasti melakukan asesmen formatif, baik itu diskusi kelompok, kemudian proyek, presentasi, produk, dan juga lain-lainnya. Nah, jadi tujuan Ibu melakukan asesmen formatif ini adalah untuk mengukur proses siswa dalam memahami suatu materi atau dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi jika ada pada prosesnya yang masih kurang, sehingga Ibu akan terus perbaiki pada asesmen formatif. Sehingga nanti pada akhirnya, pada asesmen sumatif, siswa akan lebih berhasil, sehingga mereka tidak akan merasa tertekan. Karena prosesnya kita perbaiki terlebih dahulu di asesmen formatif, baru kita evaluasi kembali hasil akhirnya di asesmen sumatif. Jadi, Ibu harapkan dengan memperbaiki prosesnya di asesmen formatif akan mampu memberikan hasil yang maksimal di asesmen sumatif. Jadi dengan seperti itu Ibu rasa siswa tidak akan merasa tertekan. Kemudian pada asesmen formatif juga, misalnya dalam kegiatan presentasi, pasti Ibu akan selalu memberikan umpan balik yang konstruktif atau bisa membangun pemahaman siswa. Jadi bagaimana cara kita ketika kita melakukan asesmen, sebisa mungkin umpan balik yang kita berikan itu jangan sampai menjatuhkan siswa. Misalnya kita sudah tahu pendapat mereka salah, tetapi kita tidak boleh menyalahkannya begitu saja. Ini pendapatmu salah, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita memberikan umpan balik untuk meningkatkan kepercayaan dirinya agar mereka tidak merasa tertekan, tidak merasa bersalah, tetapi agar mereka lebih semangat lagi ke depannya untuk memperbaiki hal-hal yang memang belum baik dalam diri mereka, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan. Sekian pertanyaan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang enak. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.